Ini adalah paket yang baru dikirimin Asus ROG. Apa isinya sih? Ternyata ini adalah peralatan atau komponen untuk ngetes prosesor pertama Intel untuk desktop yang punya NPU terintegrasi. Ya, ada motherboard baru Asus ROG yang kompatibel dengan Intel Core Ultra Series 2 untuk desktop di sini. ROG Maximus Z890 Hero ini adalah salah satu motherboard yang disiapkan Asus ROG untuk Core Ultra Series 2 untuk desktop ya, yang sudah dibekali dengan Asus AI Intelligence. Ada AI Cooling 2, ada AI Networking 2, dan tentunya ada AI Overclocking. Ada juga fitur yang mempermudah saat merakit PC dengan motherboard ini seperti M.2 Q Release, New M.2 Q Latch, dan PCIe Slot Q Release Slim. Tapi tentu saja bukan cuma itu aja ya, motherboard ini juga punya banyak sekali fitur dan kelengkapan. Banyak banget. Oke, dalam video ini kita akan bahas motherboard ini sekaligus melihat kemampuan dari salah satu prosesor Core Ultra Series 2 untuk desktop. Ya, ROG Maximus Z890 Hero. Motherboardnya tentunya pakai chipset Intel Z890 yang emang disiapkan untuk Core Ultra Series 2 untuk desktop. Tentunya Asus menghadirkan beberapa varian motherboard mereka yang pakai chipset baru ini. Ada dari lini Prime, TUF Gaming, ROG Strix, dan yang tertinggi adalah ROG Maximus. Jadi, motherboard yang kita bahas ini adalah salah satu motherboard kelas tertinggi dari Asus. Kita mulai aja pembahasannya dari lihat isi paket penjualannya ya. Tentunya, dalam paket penjualannya ini ada unit motherboard ROG Maximus Z890 Hero. Selain itu ada banyak aksesoris pendukung yang disertakan. Ada Quick Start Guide, USB drive dengan isi driver dan aplikasi pendukung, ada Asus Wi-Fi Q antenna, dan masih banyak lagi. Daftar lengkap aksesoris yang disertakan bisa baca langsung di teks ini aja. Langsung aja di daftar ini ya, oke? Habis banyak banget daftarnya. Oke, sebagai motherboard yang mendukung Core Ultra Series 2 untuk desktop, Maximus Z890 Hero ini tentu saja menggunakan soket LGA 1851 ya. Ini adalah soket baru penerus dari LGA 1700 yang udah digunakan Intel sejak Core 12 Gen yang Alder Lake itu. Motherboardnya dilengkapi dengan 4 buah slot DIMM untuk DDR5 dengan kapasitas maksimal sampai 192 GB. Ini menggunakan desain Nitro Path DRAM Technology yang disebut bisa mendukung frekuensi yang lebih tinggi. Asus menyebutkan dukungan untuk RAM DDR5 9200 ya. Ini sudah jauh sekali di atas dukungan resmi yang tertulis di situs resminya Intel. Dukungan untuk Clock Unbuffered DIMM atau CU-DIMM juga tersedia di sini. Ada juga fitur DIMM Fit dan DIMM Flex. Nah, beralih ke slot ekspansi, ada satu slot PCIe 5x16 yang seharusnya pas untuk pemasangan graphics card. Ini pakai mekanisme PCIe Slot Q Release Slim. Jadi kalau mau melepas graphics card gampang ya. Cukup angkat saja sisi yang menghadap keluar lebih dulu, lalu graphics card sudah bisa dilepas dari motherboard. Tidak perlu menekan dulu pengunci slot PCIe. Kalau graphics card besar banget seperti ini, susah kan tekan pengunci slotnya? Di motherboard ini langsung angkat aja, mudah. Selain itu ada juga satu slot PCIe 4 yang berjalan di yang namanya by 4 atau X4 atau ya lainnya ada 4 lah ya. Dan ada satu slot PCIe 4 by 1 ya. Nah, untuk storage-nya ini ada 6 M.2 dengan ROG M.2 Power Boost yang memastikan semua storage di semua slot M.2 bisa menawarkan performa terbaiknya. Nah, slot dengan label M.2 underscore 1 itu mendukung M.2 sampai 22110 ya, panjang banget nih ya. Dan dengan standar PCIe 5 by 4. Asus menggunakan heatsink besar dengan mekanisme M.2 Q Release di slot ini, serta pengunci baru yang disebut sebagai M.2 Q Slide. Slot dengan label M.2 underscore 3 dan M.2 underscore 4 ini mendukung M.2 sampai 2280 yang standar ukurannya ya, dan juga mendukung standar PCIe 5 by 4. Tapi kalau kita pasang SSD di slot-slot ini, slot PCIe yang tadi tuh yang buat graphics card itu akan turun dari by 16 jadi by 8 aja atau X8 aja. Sementara 3 M.2 yang lainnya semua mendukung M.2 sampai dengan 2280 dan standar PCIe 4 by 4. Semua slot M.2 selain M.2 underscore 1 menggunakan mekanisme pengunci New M.2 Q Latch seperti ini ya. Nah, masih untuk storage ada juga 4 port SATA 6 Gbps dan satu konektor Slim SAS atau Slim SAS. Yang satu ini bisa digunakan sebagai jalur storage PCIe 4 by 4 atau dikonversi ke 4 port SATA tambahan. Sekarang kita beralih ke I.O. ya atau input outputnya. Kita lihat dulu yang ada di back panel atau
atau di deretan konektor di motherboard yang biasanya bisa diakses dari belakang casing. Di sini ada 2 Thunderbolt 4 ya dalam bentuk USB-C, lalu ada 1 USB 3 10 Gbps Type C, lalu ada 4 USB 3 10 Gbps yang pakai Type A yang besar, lalu ada 4 USB 3 5 Gbps yang Type A juga, lalu kemudian ada 1 HDMI, ada 1 set konektor antena Wi-Fi. Nah, Wi-Fi di motherboard ini juga mendukung hingga Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Tapi harusnya di Indonesia jalannya di Wi-Fi 6 ya, paling nggak untuk sekarang saat video ini dibuat. Nah, antena untuk Wi-Fi ini menggunakan desain Q antena yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah. Kemudian ada lagi 1 set konektor audio berupa 2 jack 3,5 mm dan 1 SPDIF. Ini adalah output untuk Supreme FX 7.1 yang ada di motherboard ini. Dan ini belum selesai ya, masih ada 1 Ethernet yang 2,5 Gbps, ini menggunakan chip dari Intel. Lalu ada 1 Ethernet 5 Gbps, ini pakai chip dari Realtek. Oke, sekarang kita beralih ke I/O yang front panel yang adanya bisa di depan ya. Nah, ini ada 1 header USB 3 20 Gbps Type C. Ini udah support Quick Charge 4 Plus dengan daya sampai 60 watt. Kemudian ada 1 header USB 3 10 Gbps Type C, 2 header USB 3 5 Gbps Type A, 2 header USB 2.0, lalu ada 1 header Thunderbolt atau USB 4, lalu ada 1 header front panel audio yang ini mendukung output ke sistem audio yang support Dolby Atmos dari sistem Supreme FX 7.1. Kemudian untuk konektor daya di motherboard ini ada 1 24 pin main power, lalu ada 2 8 pin CPU power dan ada 1 8 pin PCI power. Salah satu fungsinya adalah untuk masuk daya untuk Quick Charge 4 Plus untuk front panel USB 3 yang 20 Gbps. Kalau konektor ini tidak digunakan, daya dari port USB 3 20 Gbps tuh hanya bisa mencapai 27 watt saja. Nah, terkait daya nih, Asus mengklaim bahwa motherboard ini dilengkapi dengan 22 plus 1 plus 2 plus 2 power stage. Banyak banget. Asus juga menggunakan heat pipe dan heatsink aluminium untuk mendinginkan area VRM dari motherboard ini. Nah, bicara terkait pendinginan, ada juga heatsink nih untuk slot M.2_2 sampai _6, serta ada juga heatsink untuk chipsetnya. Nah, terkait konektor untuk kipas dan pompa liquid cooling, ada 1 konektor CPU fan, 1 konektor CPU optional fan, 4 konektor chassis fan, ada 1 konektor AIO pump atau untuk pompanya, dan ada 1 konektor untuk W pump plus. Ya, ini tentunya konektor khusus ya untuk water cooling yang spesial. Nah, bagaimana dengan RGB lighting? Wah, pasti pada nyari RGB lighting ya biar seru ya. Selain ada 3 konektor addressable Gen 2 untuk koneksi ke sistem lighting tambahan, motherboard ini juga punya Polymo Lighting 2. Nah, beralih ke hal yang lain-lain yang ada di motherboard ini. Ada tombol clear CMOS dan BIOS flashback di area I/O back panel Indo umum ya. Ini bisa membantu saat kita butuh mereset konfigurasi BIOS atau mengupdate BIOS dengan cepat. Ada juga tombol power dan flex key di dekat konektor daya 24 pin. Lalu ada juga Q-code dan QLED yang membantu diagnosa saat terjadi masalah. Nah, terkait fitur berbasis AI dari motherboard ini, ada AI Networking 2 yang disebut menggunakan Intelligent Technologies untuk optimalisasi koneksi Wi-Fi. Ada juga AI Cooling 2 yang bisa memberikan setting optimal untuk sistem pendingin, membuat suhu terjaga sambil mengurangi kebisingan yang tidak perlu dari kipas di sistem pendingin. Lalu tentunya ada AI Overclocking yang bisa membantu kita untuk mendapatkan performa lebih tinggi tanpa harus bisa praktek overclocking dasar dulu. Nanti kita lihat fungsi fitur yang satu ini seperti apa ya. Seperti itu ya yang ada di motherboard ROG Maximus Z890 Hero ini. Udah pusing? Ya memang istilahnya ada banyak banget. Tapi intinya motherboard ini kelengkapannya luar biasa lengkap. Oke, sekarang kita langsung coba aja motherboard ini bersama dengan prosesor baru Intel. Ya harus prosesor baru ya, namanya juga soketnya baru. Yang kita gunakan ini adalah Intel Core Ultra 7 265K. Nah, ini prosesor Arrow Lake dengan total 20 core yang terdiri dari 8 P-core dan 12 E-core. Tidak ada hyperthreading di sini. Jadi jumlah threadnya juga 20 thread. P-core-nya menggunakan core dari Lion Curve dengan clock up to 5,4 GHz serta Turbo Boost Max Technology 3.0 di 5,5 GHz. Sementara untuk E-core menggunakan Skymount dengan clock up to 4,6 GHz. Ada 30 MB Intel Smart Cache di prosesor ini, besar ya. Lalu ada Integrated Graphics atau iGPU dengan 4 Xe cores di sini. Lalu ada juga NPU Intel AI Boost dengan 13 TOPS. Kalau bicara soal testbed, masih ingat paket kiriman Asus ROG yang tadi? Ukurannya kelihatan besar, tapi apa isinya cuma satu motherboard aja? Ternyata tidak.
Asus ROG juga meminjamkan cooler mereka untuk membantu tes prosesor Core Ultra di motherboard mereka ini. Ada ROG Ryujin 3 360 ARGB Extreme. Ini adalah sistem liquid cooling all-in-one kelas atas dari Asus. Sistem ini menggunakan radiator 360 mm dengan 3 magnetic ROG ARGB fan 120 mm. Kipas magnetik ini menarik ya. Kita cukup pakai satu kabel saja untuk daya dan data ARGB ke 3 kipas ini. Jadi gampang banget ya pasang-pasangnya. Ada juga LCD 3,5 inci di penutup water block atau water pump. Ini bisa digunakan untuk hardware monitoring maupun untuk menampilkan animasi sederhana. Nah, di balik penutup ini ada juga embedded fan untuk membantu pendinginan ke area VRM di motherboard. Ini penting, jangan main asal pasang water cooling aja ya. Penting banget mendinginkan VRM di motherboard ini. Nah, kita akan pakai sistem pendingin ini untuk pengujian kali ini ya. Selain itu, Asus juga menyertakan thermal paste ROG RG07 dengan kit RAM DDR5 dari Kingston Fury untuk mendukung pengujian kali ini. Secara keseluruhan, testbed yang kita gunakan kurang lebih seperti yang ada di daftar ini ya. Silahkan dibaca aja daftar ini ya, kalau dibaca semuanya terlamaan. Oke, kita langsung masuk ke pengujian aja. Nah, untuk pengujian kali ini kita tidak fokus membandingkan Core Ultra Series 2 ini dengan pendahulunya ya. Nah, itu akan kita bahas di video terpisah. Kita akan fokus seperti apa Core Ultra 7 265K ini saat dijalankan dengan motherboard ROG Maximus Z890 Hero. Tentu kita bandingkan secara standar sesuai saran dari Intel, dan kita bandingkan dengan fitur tuning berbasis AI dari Asus yang disebut sebagai AI overclocking. Nanti kita akan lihat tuh ada peningkatannya nggak nih kalau kita nyerahin ke AI-nya motherboard ini. Nah, setting awal yang kita gunakan adalah load optimized default seperti biasa ya dalam BIOS ya. Lalu kita hanya ubah setting XMP untuk mendapatkan kecepatan dari si RAM DDR5 8200 sesuai dengan XMP di Kingston Fury Renegade ini. Sebagai catatan, setting default dari motherboard ini sudah mengikuti arahan dari Intel dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Intel. Di sini multi-core enhancement diatur ke auto dan oleh motherboard dinyatakan tidak aktif saat kita mengikuti arahan dari Intel. Kita coba dulu jalankan Cinebench R23. Hasilnya single core ada di 2330 dan multi-core ada di 36404. Sebagai referensi aja ya, Core i7 14700K itu skor Cinebench R23-nya itu single core-nya 2192 dengan multi-core di 34257. Nah, itu kan skor setting standar load optimized default. Kalau kita pakai AI overclocking gimana? Kita coba ikuti panduan dari Asus untuk menggunakan fitur ini. Mulai dari melakukan stress test untuk melihat potensi sistem dan kemampuan cooler yang digunakan sampai cara mengaktifkan AI overclocking ini. Sebagai catatan, saat kita pakai AI overclocking ini, Asus Advanced OC Profile itu secara otomatis akan dipilih dan multi-core enhancement otomatis akan diaktifkan. Nah, setelah mengikuti serangkaian panduan dari Asus, kita coba lagi Cinebench R23, tapi kita coba di multicore aja nih ya. Hasilnya itu multicore-nya ada di 36.970. Meningkat sih, tapi cuma dikit aja. Cuma sekitar 1,5%. Nah, sekarang mari kita coba ikuti panduan Asus ya. Kali ini terkait yang namanya optimism scale. Semakin tinggi angkanya, seharusnya makin tinggi OC atau overclocking yang dilakukan oleh motherboard ini. Karena cukup yakin dengan cooler ROG Ryujin 3 360 ARGB Extreme yang kami gunakan, kami coba meningkatkan optimism scale ini sedikit demi sedikit. Setiap kali meningkatkan optimism scale ini atau skala optimismenya ya, kami tes kestabilan sistem dengan Cinebench R23 selama setengah jam. Hasilnya kami bisa mendapatkan peningkatan skor Cinebench R23 itu ke single core-nya 2392 dan multi-core di 38.154. Ada peningkatan sekitar 2,6% di single core dan sekitar 4,8% di multi-core. Memang ini bukan peningkatan yang luar biasa, tapi ingat ini bisa didapatkan dengan mudah tanpa tuning manual. Ini udah lumayan sih sebenarnya ya. Dapat ekstra loh itu ya, hampir 5% di multicore. Nah, tadi kan pakai Cinebench ya. Mari sekarang kita lihat apakah peningkatan ini terjadi juga untuk yang lain-lain, untuk aplikasi misalnya, aplikasi yang lain yang real ya. Kita mulai dari Blender 4.0 di BMW Scene. Ya betul, BMW harusnya bacanya ya. Tentu saja ini kita coba rendering menggunakan CPU ya. Hasilnya kalau kita pakai Intel Default plus XMP itu kita dapat di 1 menit 5 detik. Kalau kita pakai AI Overclocking plus XMP hasilnya adalah 1 menit 2 detik. Ada sedikit peningkatan yang terlihat dari waktu render yang sedikit lebih singkat. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024 untuk 4K video export ya. Seperti biasa kita pakai source video yang 2 menit 7 detik ya. Lalu kita pakai sedikit color correction, editing multilayer video, serta tambahin teks di video. Ini standar, klasik, itu apa yang kita lakukan setiap kali pengujian.
Lalu kita ekspor videonya ke preset YouTube 4K tanpa menggunakan hardware encoding dan dengan mode software only. Artinya ini akan full dikerjakan oleh CPU-nya. Oke, kalau kita pakai Intel Default ya plus XMP aja itu selesai dalam waktu 4 menit 9 detik. Sementara kalau kita pakai AI overclocking plus XMP ini selesai dalam waktu 3 menit 57 detik. Di sini terlihat ya, lagi-lagi ada peningkatan sekitar 5% ya, waktu ekspornya jadi sedikit lebih cepat. Oke, sekarang kita coba pakai handbrake untuk mengubah file video 4K yang 2 menit 7 detik tadi ke 1080p. Kita pakai preset fast 1080p dengan output codec di H264 serta frame rate diatur mengikuti frame rate file asalnya ya. Nah, untuk yang Intel Default plus XMP kita dapat 106,9 fps. Sementara kalau kita pakai AI overclocking plus XMP kita dapat 111,8 fps. Lagi-lagi peningkatannya ada di kisaran 4,5% untuk transcoding dengan CPU ini. Jadi secara umum AI overclocking ini memang bisa membuat kita mendapatkan performa CPU yang sedikit lebih tinggi. Mungkin saja dengan peningkatan optimism scale lebih tinggi lagi dan membuka beberapa batasan yang lainnya, peningkatan yang lebih besar bisa kita peroleh. Tapi itu tentunya akan butuh setting lebih banyak parameter dalam BIOS. Jadi kita nggak bahas yang itu ya. Kita fokus ke setting yang mudah sesuai panduan Asus aja. Oke, sekarang mari kita coba untuk gaming. Karena kita mau lihat pengaruh dari prosesor. Semua game kita uji ini kita jalankan di 1080p high tanpa menggunakan fitur DLSS atau yang lain-lain ya. Jadi akhirnya kita akan lihat prosesornya, efek dari prosesornya ke game ya. Jangan nanya, wah harusnya 4K dong bang. Iya, kita tidak bisa melihat efek dari prosesor ke gamenya. Kalau kayak begini kita akan bisa langsung melihat dengan mudah gitu ya. Mungkin kalau 4K kita lihat peningkatannya nanti pada saat ya mungkin frame rate ngedrop gitu ya, atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah kalau di sini kita akan bisa langsung lihat FPS-nya tuh ngefek banget. Kita mulai dulu dari Shadow of the Tomb Raider. Kalau kita pakai Intel Default plus XMP, average FPS-nya adalah 242,6 fps. Dan 1% minimum FPS, atau dia yang bilang ini 99 percentile atau 1% kondisi FPS terendahnya itu adalah 174,3 fps. Nah, kalau kita pakai AI overclocking plus XMP, average FPS-nya adalah 249,4 fps. Lalu 1% minimum FPS-nya ada di 173,1 fps. Ini agak turun ya sebetulnya, tapi cuma sedikit lah, hampir nggak ada lah sebetulnya ini. Kemudian untuk Cyberpunk 2077 kita pakai Intel Default plus XMP, average FPS-nya adalah 168,9 fps. 1% minimum FPS-nya adalah 125,6 fps. Sementara kalau kita pakai AI overclocking plus XMP, average FPS-nya naik ke 176 fps. Sementara itu untuk 1% minimum FPS-nya itu naik sedikit ke 126,9 fps. Oke, F1 2024. Kalau kita pakai Intel Default plus XMP, average FPS-nya adalah 364 fps. Sementara 1% minimum FPS-nya adalah 306 frame per second. Kalau kita pakai AI overclocking plus XMP, average FPS-nya adalah 376, jadi naik ya di sini ya. Sementara 1% minimum FPS-nya itu naik lumayan di 323 frame per second. Ya, memang ada peningkatan, tapi kalau kita lihat sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. Itu udah di kisaran 2-4% tergantung gamenya apa. Oke, kalau dari sisi performa terlihat ada sedikit peningkatan yang cukup konsisten, terutama kalau kita pakai AI overclocking ya. Lalu bagaimana dengan konsumsi dayanya? Kita lihat pakai Cinebench R23 multicore dan kita lihat konsumsi daya seperti apa. Kalau kita pakai yang Intel Default plus XMP, itu daya yang dibutuhkan ada di kisaran 290 sampai 300 watt. Sementara kalau kita pakai AI overclocking plus XMP, daya yang dibutuhkan naik jadi 345 sampai 360 watt. Perlu diketahui ini adalah daya keseluruhan yang ditarik dari listrik ya, dari colokan listrik yang kita bisa lihat ya. Ini bukan dari prosesornya doang, bukan. Ini sudah termasuk semua graphic card, apalah lampu-lampu segala macam itu, RAM, SSD semua udah termasuk si water coolingnya juga ini udah termasuk semuanya. Ya tentunya minus monitor, kan colokan listrik monitor beda. Jadi peningkatan memang ada di sini ya. Tinggal lihat ya apakah peningkatan seperti itu akan menjustifikasi peningkatan performanya. Tapi memang sih kalau yang dicari adalah performa yang tertinggi yang bisa didapat dengan mudah ya, sepertinya daya segini sih masih oke sih. Nah, untuk Core Ultra itu kan sekarang yang baru itu sudah punya NPU terintegrasi yang bisa dimanfaatkan untuk akselerasi AI di berbagai aplikasi. Pertanyaannya, di desktop ini apakah berlaku juga? Kita coba aja. Pertama kita coba pakai Zoom Workspace. Kita coba aktifkan Virtual Background dan Studio Effect. Ternyata terlihat kalau NPU-nya bekerja saat efek-efeknya kita aktifkan. Lalu sekarang mari kita coba pakai Audacity dengan plugin OpenVino. Di beberapa efek kita bisa pilih itu dikerjakan oleh NPU. Kalau dijalankan ya terlihat memang NPU bekerja di sini. Jadi NPU di Core Ultra untuk desktop ini memang berfungsi dan bisa kita pakai untuk akselerasi AI di beberapa aplikasi yang mendukung.
Kedepannya tentunya akan ada banyak pengembangan aplikasi-aplikasi yang untuk Windows untuk mendukung NPU ini ya. Karena ya kalau ada prosesor baru atau tambahan unit baru untuk mengerjakan ekstra pekerjaannya tentunya akan digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang baru ini. Kita udah lihat DaVinci itu udah mulai pakai, Adobe katanya sudah mulai mau pakai juga. Untuk sekarang mungkin masih belum terlalu, tapi ya kedepannya pasti akan mulai dipakai lah. Oke, pasti semuanya udah nanya harganya berapa. Nah, untuk harganya langsung cek di deskripsi video aja ya, biar pasti harganya. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Ini memang motherboard kelas atas yang harganya tinggi. Tinggi ya, bukan berarti mahal. Mahal atau murah itu kan tergantung apa yang kita dapatkan ya. Kan terlihat di sini bahwa fitur dan I/O-nya emang melimpah ya, serta ada juga opsi tuning performa banyak banget di sini. Ya ini emang bukan untuk semua orang, tapi buat yang butuh motherboard dan kelengkapan seperti ini harusnya tidak bisa terhitung mahal. Ini terhitung pantas sih harganya sebetulnya. Nah, dari sisi kelebihannya, jelas opsi storage-nya melimpah. 6 slot M.2, 4 SATA serta 1 Slim SAS. Ada juga dukungan untuk PCIe 5.0 untuk M.2-nya. I/O juga melimpah. Bahkan ada 2 port Thunderbolt 4 by default di bagian belakang. Itu udah ada ya. Kalau kita nambahin port-port lain lagi, nambah lagi tuh Thunderbolt-nya ya. Nah, kemudian banyak juga fitur yang bisa mempermudah saat merakit sistem dengan motherboard ini, termasuk untuk pemasangan maupun untuk troubleshooting. Lalu desainnya ini menarik ya, RGB lighting-nya juga sebetulnya itu nggak terlalu berlebihan di sini. Nah, kemudian sistem pendingin di motherboard ini juga terbilang memadai. Lalu udah disiapkan juga untuk yang butuh tuning untuk performa yang ekstra. Fitur AI seperti AI overclocking, AI networking 2, AI cooling 2 gitu itu udah membantu banget lah sebetulnya ya untuk kalian yang baru mulai ya. Nah, lalu untuk audio ini mumpuni dan sudah support Dolby Atmos juga. Lalu ada dukungan dari si software yang terbilang memadai juga. Oke, ROG Maximus Z890 Hero ini hadir sebagai motherboard kelas atas dengan kelengkapan yang terbilang melimpah. Apa yang ditawarkan motherboard ini membuatnya cocok untuk yang ingin membangun PC desktop kelas atas dengan konektivitas dan opsi ekspansi yang luas. Hal seperti ini memang sesuai dengan yang diharapkan dari Maximus Hero. Nah, kalau kalian belum merasa butuh dengan fitur selengkap ini, Asus juga punya beberapa varian motherboard Z890 dari kelas di bawah Maximus Z890 Hero. Cek link di deskripsi video ini ya untuk detailnya. Oke, sekian dulu bahasan teknologi kali ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.